Halo semuanya, Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Stiva C 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi akan memaparkan mengenai penyakit kanker kolorektal dan bagaimana cara penanganan obatnya. Di sini kami mengambil sebuah kasus dari drama Jepang yang berjudul Unsung Cinderella, Midori The Hospital Pharmacist pada episode 8. Ayo kita simak penjelasannya. Ibu Yasuko menjalani perawatan 8 tahun lalu karena kanker kolorektal, namun kambuh lagi setengah tahun yang lalu. Sel kanker sudah menyebar ke hati, paru-paru, dan otak. Pasien mengalami gejala kebingungan dan delirium. Pasien menjadi lebih lemah, serta kesadarannya makin menghilang. Pasien sempat dirawat di rumah sakit, namun pasien meminta untuk dirawat di rumah. Resep yang diberikan yaitu morfin dengan peningkatan dosis dari 1,25 mg per jam menjadi 2,5 mg per jam, dan trazodon 25 mg satu tablet setiap kali dan dibuat sebanyak 30 tablet. Pasien diberikan suntikan morfin dan 100 cc larutan salin untuk meringankan kondisi pasien. Sebelum kita membahas mengenai penanganan obatnya, kita harus tahu dulu apa itu kanker kolorektal. Kanker kolorektal adalah suatu tumor maligna yang muncul dari jaringan epitel dari kolon atau rektum. Kanker kolorektal ditujukan pada tumor ganas yang ditemukan di kolon dan rektum. Kolon merupakan bagian terpanjang pada usus besar, dan rektum adalah lorong yang menghubungkan antara kolon dengan anus. Sebagian besar kanker kolorektal berawal dari suatu polip atau suatu pertumbuhan yang jinak atau tidak bersifat kanker pada lapisan kolom atau rektum, yang kemudian berkembang menjadi pertumbuhan yang abnormal atau bersifat kanker. Diagnosis kanker kolorektal dapat dilakukan secara bertahap, antara lain melalui anamnesis yang tepat, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium, baik dari laboratorium klinik maupun laboratorium patologi anatomi. Etiologi kanker kolorektal hingga saat ini masih belum diketahui. Patofisiologi kanker kolorektal. Kanker kolorektal timbul melalui interaksi yang kompleks antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Kanker kolorektal yang sporadik muncul setelah melewati rentang masa yang panjang sebagai akibat faktor lingkungan yang menimbulkan berbagai perubahan genetik yang berkembang menjadi kanker. Kedua jenis kanker kolorektal, baik yang herediter maupun sporadik, tidak muncul secara mendadak, melainkan melalui proses yang diidentifikasikan pada mukosa kolon. Terdapat 3 jalur molekuler utama yang dihubungkan dengan patofisiologi kanker kolorektal, yaitu instabilitas kromosom, ketidakcocokan perbaikan, dan hipermetilasi. Adapun gejala umum dari kanker kolorektal ditandai dengan perubahan kebiasaan buang air besar. Gejala tersebut meliputi diare atau sembelit, perut terasa penuh, ditemukannya darah baik berwarna merah terang atau sangat gelap di feses yang dikeluarkan lebih sedikit dari biasanya, sering mengalami sakit perut, kram perut, atau perasaan penuh atau kembung, kehilangan berat badan tanpa alasan yang diketahui, dan merasa sangat lelah sepanjang waktu. Permasalahan dalam kasus ini yaitu karena kanker yang dialami pasien sudah sampai ke organ-organ penting. Pada terapi farmakologi, morfin diganti dengan midazolam karena midazolam merupakan obat golongan sedatif yang dimana bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit dan menenangkan pasien. Namun, penggunaan midazolam dalam dosis besar dapat mengakibatkan henti jantung. Disarankan untuk diganti midazolam dengan konsekuensi bahwa pasien tidak bisa lagi diajak berkomunikasi, tapi bagusnya pasien akan tertidur dan tenang sehingga tidak merasakan nyeri. Pemberian sedatif harus meminta persetujuan keluarga pasien. Akhirnya dengan pertimbangan dan melihat penderitaan pasien, suami pasien mengizinkan pergantian morfin dengan midazolam. Midazolam merupakan anestesi intravena golongan benzodiazepin dengan mula kerja yang pendek dan memiliki efek ansiolitik, sedasi, amnesia, relaksasi otot, antikonvulsan, dan dapat digunakan sebagai adjuvan. Mekanisme kerja dari midazolam adalah mengambat subunit-subunit reseptor neurotransmitter yang diaktifasi oleh GABA spesifik di sinaps neuron susunan saraf pusat atau SSP.
dan memfasilitasi frekuensi pembukaan saluran ion klorida yang diperantarai oleh GABA sehingga meningkatkan hiperpolarisasi membran. Morfin adalah obat yang biasa digunakan dalam manajemen dari nyeri akut maupun kronis. Sering dijumpai juga penggunaan morfin sebagai analgesik sebelum dilakukannya operasi, untuk anestesi regional dan nyeri sendi. Efek analgesik morfin mengambil bagian pada opioid reseptor atau MOR, sebuah G-protein couple reseptor atau GPCR pada sel-sel neuron. Pengikatan morfin pada MOR menyebabkan aktivasi protein G dan penghambatan adenylyl siklase. Pelepasan adenosin monofosfat siklik atau CAMP berkurang, menyebabkan penghambatan saluran kalsium dan natrium sehingga menghasilkan efek analgesia. Efek yang ditimbulkan morfin pada sistem saraf pusat ada dua, yaitu depresi dan stimulasi. Trazodone adalah obat yang digunakan untuk mengobati depresi. Obat ini dapat membantu untuk meningkatkan mood, nafsu makan, dan tingkat energi, serta menurunkan kecemasan dan insomnia yang berhubungan dengan depresi. Trazodone bekerja dengan membantu untuk mengembalikan keseimbangan kimia alami tertentu atau serotonin di otak. Trazodone merupakan obat antidepresan golongan triacylopyridine yang memiliki aksi ganda pada neuron serotonergik. Mekanisme kerjanya bertindak sebagai antagonis 5-HT2 dan penghambat 5-HT serta dapat meningkatkan 5-HT1A. Itulah tadi pemaparan mengenai kanker kolorektal dan cara penanganan obatnya. Semoga pemaparan kami dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.